Shalom, terpuji nama Tuhan. Bila sampai saat ini kita terus dipelihara Tuhan, walaupun ada badai, gelombang, kesulitan, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita buka dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal pengharapan adalah ini berbicara soal nekat, tekad, bahkan ini berbicara soal iman. Pada saat-saat sekarang ini banyak orang pengharapannya sudah pudar karena situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan setia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa-masa yang sukar. Situasi dan kondisi sekarang ini yang terjadi di dunia, kita lihat firman Tuhan akan digenapi. Tetapi bagi orang percaya mempunyai pengharapan kepada Kristus, karena apa dikatakan Kristus itu setia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Saudara yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingat, jangan pernah pengharapanmu itu berubah. Karena apa? Kalau pengharapan kita berubah, kita akan banyak hal-hal yang sulit, yang sukar lagi akan kita rasakan. Tetapi kondisi yang sulit ini membuat kita seharusnya punya pengharapan kepada Kristus. Kita melihat bagaimana tahap-tahap pengharapan itu. Pengharapan itu tidak ada pada awalnya, tapi pengharapan itu punya proses, yaitu mulai dari apa? Urutannya ada kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah penderitaan, kesulitan. Setelah itu apa? Ada ketekunan. Ya, ketekunan itu tidak boleh berbicara soal yang singkat. Tekun itu berbicara yaitu tahap demi tahap dilalui. Setelah tekun ada tahan uji. Tahan uji berarti apapun yang terjadi, dia sudah siap untuk mengalaminya sehingga muncullah pengharapan. Tetapi bagi orang percaya, apapun yang terjadi, apapun kesulitan yang dialami, dengan tahan uji yang sudah dia rasakan, dia terus berpengharapan kepada Kristus. Tapi begitu banyak sekarang ini orang putus asa, hilang pengharapannya. Kita lihat situasi kondisi sekarang ini yang membuat orang hilang pengharapannya. Karena apa? Pengharapannya tergantung kepada pekerjaannya, pengharapannya tergantung kepada ekonominya, pengharapannya tergantung kepada keluarganya. Tetapi apa? Sifatnya sementara. Tapi pengharapan kepada Kristus sifatnya adalah sampai akhir. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan supaya kita tetap berpengharapan kepada Kristus? Karena realita sering terjadi. Kenapa orang putus asa? Kenapa orang stres? Kenapa orang sering kita katakan dengan istilah gila? Karena apa yang diharapkan dengan realita hidup tidak sama. Ya, manusia sering bahwa apa yang diharapkan harus sesuai dengan kenyataan. Tetapi kita lihat dalam kondisi sekarang ini, apa yang kita harapkan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu,
Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan? Ada 3 hal yang kita lihat supaya kita bertekun dalam pengharapan. Yang pertama, di dalam Roma 12 ayat 12a berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Supaya kita terus bertekun dalam pengharapan itu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Bagaimana kita bersukacita dalam kondisi sekarang ini? Tetapi orang yang bisa bersukacita dalam kondisi sekarang ini adalah yang menaruhkan pengharapannya kepada Kristus. Kita bisa bersukacita karena setiap masalah dan tantangan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Berbeda manusia yang takut kepada binatang dengan manusia yang takut kepada Tuhan. Kalau manusia takut kepada binatang, waktu dia lihat binatang itu pasti manusia itu sendiri lari. Tetapi berpengharapan, takut kepada Tuhan, waktu ada masalah, kesulitan, manusia itu akan mendatangi Tuhan. Sehingga bersukacita dalam pengharapan. Bagaimana saudaraku, jemaat yang ada di Makedonia, mereka dicobai. Mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka menaruhkan pengharapannya kepada Kristus karena mereka pengharapan yang sebenarnya itu hanya berasal dari Tuhan. Sehingga sekarang ini kalau kita sempat menaruhkan pengharapan kita kepada pekerjaan kita, sifatnya sementara. Begitu banyak sekarang ini yang kita lihat orang putus pekerjaan, orang mengalami krisis pekerjaan. Bagaimana kita? Apakah kita akan putus asa? Tetapi kita lihat, jika kita menaruhkan pengharapan kita kepada Kristus, kita akan terus melihat bagaimana karya Kristus itu di dalam hidup kita. Dan yang kedua, di dalam Roma 12 ayat 12b, bagaimana kita bisa bertekun dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Ya, kebanyakan anak-anak Tuhan mengatakan saya anak Tuhan, tetapi untuk sabar menunggu sangat sulit. Tapi firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita supaya kita terus sabar dalam kesesakan. Saat-saat situasi kondisi sekarang ini, inilah satu bahan ujian bagi kita. Di waktu kita bisa sabar untuk menjalani kehidupan ini, kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Bagaimana kita bisa sabar dalam menjalani kehidupan ini? Karena ada kita mengharapkan, memberikan harapan kita kepada Kristus. Untuk itu, saudara yang kekasih, bagaimana kalau kita melihat di mana seorang wanita yang 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Dia berobat kemana-mana. Dia mengeluarkan materinya. Berapa banyak yang dikeluarkan. Tetapi setelah dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang sanggup melakukan mujizat, sanggup menyembuhkan orang banyak, dia menaruhkan pengharapannya kepada Yesus. Waktu Yesus dia dengar datang ke tempatnya, di situ dia sangat terlalu percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Pengharapannya sepenuhnya kepada Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Wanita ini sembuh. Dan kita juga. Kesulitan masalah akan berlalu. Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan prosesnya. Dan kita akan bisa bertahan di dalam masalah itu. Karena apa? Kristus menjadi jawaban di dalam doa kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan? Ya, bagaimana kita terus menaruhkan pengharapan kita kepada Kristus? Yaitu yang ketiga, bertekun dalam doa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi kondisi sekarang ini, kadang aktivitas kita dalam pekerjaan kita berkurang. Bahkan mungkin aktivitas kita dalam pekerjaan kita dialihkan di rumah. Atau mungkin kita lebih banyak kita di rumah daripada yang sebelumnya. Di sini kita dituntut. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan yaitu lebih banyak berdoa. Bertekun di dalam doa. Sehingga dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
ada 3 kata kerja yang dilakukan oleh orang percaya pada saat ini. Yaitu meminta, yaitu mengetok, yaitu mencari. Ini menggambarkan bahwa orang-orang Kristen perlu berdoa. Seberapa banyak kita sekarang ini menggunakan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berbicara kepada Tuhan, untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana seorang janda yang terus-menerus dia meminta pembelaan dari seorang hakim. Hakim ini bukan orang percaya, tetapi karena seorang wanita ini, janda ini meminta mendatangi hakim itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hakim itu juga membela perkara wanita atau janda ini. Karena apa didatangi? Ini mengajarkan kita, yaitu bagaimana supaya kita terus bersabar dalam pengharapan kita, yaitu kita harus bertekun di dalam doa. Karena apa? Dalam doa ini kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Banyak orang mengatakan, Tuhan itu kan maha tahu. Tanpa saya berdoa, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan bukan mengajarkan kita seperti itu. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Begitu banyak saat-saat ini. Apa yang mereka lakukan yaitu berdoa, berdiam diri, berbicara kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi, doanya dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, di situ juga kita sudah menjalin hubungan yang intim kepada Tuhan. Waktu kita menjalin hubungan intim kepada Tuhan, kita semakin karakter kita dibentuk menjadi karakter Kristus. Berarti kalau karakter kita menjadi karakter Kristus, kita semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Berarti doa ini sangat penting, sehingga dikatakan doa ini sangat besar kuasanya. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk kampung halaman kita. Kita berdoa untuk seluruh dunia. Padahal kita hanya berada di satu tempat, tetapi begitu besar kuasa doa. Taruhkan pengharapanmu kepada Kristus, supaya kita terus bisa menaruhkan pengharapan kita kepada Kristus. Walaupun ada krisis, walaupun ada pergumulan kesulitan, yaitu yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah masalah kesulitan yang kita alami, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, jangan lupa bahwa pengharapan itu harus kita taruhkan kepada pengharapan kepada Kristus. Karena hanya dialah menjadi sumber kehidupan kepada manusia. Kalau dia menjadi sumber kehidupan, berarti dia satu-satunya lah tempat pengharapan kita. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, ada 3 hal bagaimana supaya kita terus bisa bertekun dalam pengharapan. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Dan yang kedua, sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Oleh sebab itu, jangan lupa apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa, tetapi biarlah pengharapanmu kepada Kristus yang membuat kita semakin tekun kepada Dia. Bawalah doa kita kepada Tuhan, karena melalui doa semua isi hati kita bisa tersampaikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.